Ini siapa? Oh, ini Den Dewi Sekar Arum, putri Kinasi Kanjeng Adipati Rembang. Oh, maaf Den Dewi. Maklum, Mbah ini orang desa. Kalau tidak ngerti totok romo. Tidak apa-apa, Mbah. Den Dewi ini yang menolong Warsina, yang pingsan di bawah pohon maru condong. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kalian bertiga tidak bisa mengalahkan Mahesa dan punakawannya. Hah, sungguh memalukan. Ampun Gusti Ratu. Sebenarnya kami hampir berhasil membunuh mereka. Tapi apa? tiba-tiba Citrasena dan suaminya datang membantu mereka. Citrasena? Siapa dia? Citrasena adalah putri Kinasih Gundala Seta dari Pulau Nusa Laut. Suaminya adalah murid tunggal Raditya dari Kedung Naga. Di awal episode ini, kita menuju pada markas seorang ratu siluman ular yang di saat itu sedang mendapatkan laporan dari para anak buahnya tentang kegagalan pekerjaan mereka untuk menghabisi Mahesa dan kawan-kawannya. Mereka pun mengatakan bahwa yang menggagalkan pekerjaan mereka adalah Citrasena dan Tirta, murid pendekar naga angkasa. Ratu siluman ular yang tidak diketahui namanya itu pun kemudian mencoba untuk memeriksa salah seorang anak buahnya yang terluka karena serangan Tirta dan Citrasena. Dia terkena bisa ular Gundala Seta. Apa Citrasena yang melukainya? Betul ini. Kami mencemaskan keselamatan Kakang Beling. Karena itu, dengan menahan malu, kami terpaksa mundur. Suatu saat aku akan mencari Citrasena dan suaminya. Aku ingin menjajal sampai di mana kesaktian mereka. Ratu siluman ular itu pun kemudian mencoba untuk mengobati siluman ular yang terluka itu dengan ilmu kesaktiannya. Dari mulut wanita itu muncul sinar kuning keemasan yang menyemburkan sebuah kekuatan yang langsung menyelimuti tubuh Ki Weling. Setelah itu, tubuh siluman ular tersebut pun langsung berubah seperti sedia kala. Ia benar-benar telah sembuh dari luka dalamnya yang sangat parah. Melihat semua itu, dua anak buahnya yang lain pun tampak sangat senang karena saudara seperguruan mereka telah kembali sembuh seperti sedia kala. Ki Weling sendiri seperti mimpi dan merasa tidak percaya kalau dirinya bisa sembuh kembali. Di sisi lain, tampak Mak Lampir yang juga sedang berusaha mengobati Ragat Pati, Raja Siluman Kalong yang hampir saja tewas di tangan Blotong kalau tidak segera diselamatkan oleh nenek setan tersebut. Di mana aku? Kau berada di tempatku, Ragat Pati. Tadi aku sedang bertempur. Aku tahu. Kalau aku tidak segera datang, mungkin bukan hanya tangan dan sayapmu yang luka, tapi kepalamu juga telah oleh si Blotong. Jangan bergerak dulu. Kau harus istirahat beberapa waktu agar tulangmu cepat sembuh. Mengerti? Kini kita menuju pada para pendekar sakti yang di saat itu
baru saja keluar dari sarangnya. Tampaknya memang kabar tentang hilangnya pusaka Keraton Mataram telah tersebar luas hingga sampai ke telinga pendekar-pendekar tersebut. Mereka adalah Dewi Sukesi, Lowo Ijo, Ambarwati atau Iblis Pesolek, Walet Hitam dari Gua Karang Bolong, dan yang lainnya yang merupakan anak buah mereka. Walaupun mereka berasal dari berbagai perguruan yang berbeda, namun tujuan mereka sama, yaitu untuk mencari tombak Kiai Kurani. Sebaiknya kita berpisah di sini saja. Aku dan putriku akan menyusuri daerah selatan. 2 minggu dari sekarang, kita akan bertemu di Desa Magetan. Bagaimana? Baik, tapi kau jangan ingkar janji. Siapapun yang menemukan tombak pusaka itu akan menjadi milik kita bersama. Sukesi, seumur hidup aku belum pernah menjilat ludahku sendiri. Kau boleh pegang kata-kataku ini. Sampai bertemu lagi. Jalan. Perempuan tua itu sombong sekali. Kenapa ia bersikap lunak padanya? Jembarwati, setelah tombak pusaka itu kita dapatkan, aku akan habisi mereka satu persatu. Suatu saat aku ingin tahu sampai di mana kesaktian perempuan tua itu. Dewi Sukese bergelar Iblis Pesolek. Kau harus hati-hati menghadapinya. Kini kita menuju pada perkemahan Pangeran Trunojoyo, di mana pada saat itu Nyi Waring Ireng, Ki Hajar Telu, dan Putri Rembulan tampak mengendap-endap mendekati tenda utama yang dihuni oleh pimpinan pasukan daerah timur tersebut. Seperti biasa, mereka menggunakan topeng merah yang menutupi seluruh wajahnya. Seperti pertama kali mereka menemui sang pangeran beberapa waktu yang lalu. Mereka pun kemudian berjalan santai menuju ke perkemahan tersebut, dan jelas saja kehadiran mereka langsung diketahui oleh para prajurit yang berjaga. Prajurit-prajurit itu pun menanyakan tujuan mereka bertiga datang ke tempat tersebut. Nyi Waring Ireng pun menjawab bahwa mereka bertiga hendak bertemu dengan Pangeran Trunojoyo. Lalu ia memperkenalkan bahwa mereka adalah Srikandi Bercadar dan juga pendekar dari Andalas. Mereka datang akan menyampaikan kabar gembira. Belum sempat prajurit itu menjawab, mendadak Pangeran Trunojoyo pun tampak telah keluar dari perkemahannya dan menanyakan kabar apa yang hendak disampaikan oleh 3 pendekar tersebut. Mereka bertiga pun kemudian segera bergerak mendekat pada sang pangeran. Hamba persembahkan perangkat pusaka keraton. Subhanallah. Memang seperti inilah pusaka keraton yang pernah aku lihat. Sekarang di tanganku. Andika pernah melihat pusaka keraton sebelumnya? Sering. Setiap bulan Maulud, di mana semua pusaka keraton dimandikan. Baik. Aku percaya bahwa Nyai bersungguh-sungguh untuk menjadi mitraku. Aku terima keinginan Nyai. Terimalah, agar Nyai bisa diterima oleh para bupati, tumenggung, dan adipati yang mendukung perjuanganku. Tinggallah di Pesanggerahan, Nyai. Nanti aku hubungi kalau ada apa-apa. Terima kasih, Gusti. Hamba mohon diri. Sakit, Kang. Di malam itu, tampak salah seorang penduduk desa yang hendak melahirkan. Wanita itu sudah tampak kesakitan. Mendengar jeritan istrinya, lelaki itu pun tampak panik. Ia pun kemudian segera pergi mencari dukun bayi bersama dengan seorang kawannya. Lelaki itu pun tampak menggerutu karena istrinya mau melahirkan di saat waktu tengah malam seperti itu. Sungguh menyusahkan dirinya saja. Kawan lelaki itu pun tampak menenangkannya dengan mengatakan bahwa bayi yang lahir di malam hari akan panjang umur dan membawa banyak rezeki. Apalagi bayi itu
adalah seorang lelaki. Secara tidak sengaja, mereka berdua pun kemudian melihat ada bayangan seorang wanita yang berjalan sendirian, yang ternyata adalah dukun beranak yang hendak mereka panggil. Wah, kebetulan. Itu nih Jem. Iya. Nih Jem. Tunggu nih. Nih. Nih Jem dari mana? Dari kampung Wetan, habis menolong orang melahirkan. Kebetulan, malam ini juga istri saya mau melahirkan. Iya. Malam ini. Iya. Kalau begitu, ayo kita ke sana. Ayo nih. Ayo. Nih Jem. Ini air panasnya. Kalian tunggu di sini ya. Laki-laki tidak boleh melihat perempuan melahirkan. Sudah, kamu sabar saja. Nanti kalau sudah selesai, kamu pasti bisa melihat anakmu dan istrimu. Lelaki itu pun tampak merasa aneh dengan tingkah laku Nyi Ijem yang menurutnya tidak seperti biasanya, sebab ia tidak boleh masuk menunggui istrinya. Sementara itu, Nyi Ijem tampaknya bukanlah Nyi Ijem yang palsu. Wanita itu mungkin adalah siluman yang sedang menyamar agar ia bisa mendapatkan bayi yang baru lahir dari wanita tersebut. Sedangkan suami wanita yang melahirkan tersebut pun tampak mondar-mandir mengkhawatirkan keselamatan istrinya dan juga bayinya, sebab hatinya merasa tidak tenang sama sekali. Setelah berjuang mati-matian dan menahan rasa sakit yang luar biasa, akhirnya wanita itu pun berhasil melahirkan bayinya dengan bantuan Nyi Ijem. Nah, aku bilang juga apa? Itu suara tangis anakmu. Iya. Tunggu. Jangan masuk dulu. Lebih baik kita menunggu dukun itu keluar setelah membersihkan anakmu dan membersihkan darahnya. Ya. Baru kita masuk. Lama lagi. Sudah, tidak apa-apa. Kedua lelaki itu pun kini merasa curiga karena mendengar adanya suara wanita yang tertawa-tawa di dalam kamar persalinan. Mereka berdua pun kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam kamar, dan mereka terkejut setelah melihat keadaan wanita yang ada di dalam kamar tersebut yang sudah menjadi mayat. Sedangkan bayi yang mereka tunggu-tunggu juga tidak ada bekasnya sama sekali. Ternyata orang yang menyamar sebagai dukun beranak itu adalah Ratu Siluman Ular yang memang menginginkan bayi yang baru lahir itu. Kini lelaki itu pun meratapi kematian istrinya yang sangat tragis. Melihat semua itu, kawannya yang satunya pun kemudian segera keluar rumah sembari berteriak-teriak meminta pertolongan. Suara orang itu pun sampai ke telinga Tirta yang di saat itu sedang berada pada sebuah penginapan di desa tersebut. Tirta pun kemudian terbangun dan ia juga segera membangunkan istrinya, Citrasena. Ada apa? Ada Rajapati. Ayo kita cari dukun itu. Utang pati harus dibayar pati. Sabar para sederek. Percuma kita membalas dendam pada Nini Ijem. Tapi Pak Lurah, Kita semua tahu kalau Nini Ijem sudah puluhan tahun menjadi dukun beranak di desa kita. Rasanya tidak mungkin dia yang melakukan perbuatan kejam ini. Jadi kita tidak boleh sembarangan menuduh. Kalau bukan perbuatan dukun itu, lalu perbuatan siapa Pak Lurah? Iya, tadi saya yang menjemputnya dengan Wakidi. Di rumahnya? Bukan. Tadi kami bertemu di jalan. Di jalan? Kenapa bertemu di jalan? Dia bilang
Dia bilang habis menolong orang yang melahirkan di Kampung Wetan. Seingatku, tidak ada ibu-ibu muda atau tua yang sedang hamil besar di Kampung Wetan. Apalagi melahirkan. Beruntung, sungguh bijaksana sekali kepala desa yang memimpin desa tersebut, sehingga Nini Ijem yang asli tidak menjadi korban salah sasaran penduduk. Ki Lurah pun menyatakan kecurigaannya bahwa mungkin ada makhluk jejadian yang sengaja menyamar menjadi Nini Ijem. Ki Lurah pun mengatakan bahwa mereka tidak boleh tergesa-gesa menghukum orang sembarangan, sebab akan menjadi sangat fatal jika mereka sampai salah menuduh. Sementara itu, Tirta dan Citrasena yang di saat itu telah bertolak dari rumah duka pun kemudian kini berjalan menuju ke arah selatan. Murid pendekar naga angkasa itu pun mengatakan bahwa tampaknya makhluk yang telah mencuri bayi tersebut belum pergi jauh. Mereka berdua pun kemudian memutuskan untuk segera mengejar makhluk penculik sekaligus pembunuh tersebut. Sementara itu, siluman ular tersebut pun tampak terbang cukup jauh di depan sana. Ia tidak sadar kalau ada yang mengejar dirinya, dan keduanya adalah orang-orang yang ingin dihadapinya setelah anak buahnya dapat dikalahkan oleh Tirta dan Citrasena beberapa waktu yang lalu. Bayi ini akan kukorbankan untuk menambah kesaktianku. Bayi itu akan kurebut dari tanganmu. Lebih baik kau serahkan bayi itu kepadaku untuk kukembalikan pada orang tuanya. Semudah itukah kau minta? Jangan paksa aku mengambilnya dari tanganmu. Kau masih mau melawan? Kalian curang! Untuk menghadapi siluman seperti kau, tidak perlu aturan. Gila, luar biasa. Ratu siluman itu benar-benar hebat. Bahkan pukulan tapak Nanggala Tirta tidak sanggup melukainya. Kini Tirta pun menyuruh Citrasena yang sedang membawa bayi tersebut untuk segera pergi menyelamatkan diri, sedangkan dirinya sendiri akan menghadapi ular raksasa tersebut. Ular siluman itu tampak tidak seperti ular siluman biasanya, sebab di bagian lehernya ada seperti mahkota ular yang menandakan bahwa ia adalah raja siluman ular. Setelah Citrasena pergi, Tirta pun kemudian segera melompat menyerang siluman ular tersebut dengan pukulan-pukulan saktinya yang bertenaga dalam tinggi. Namun sepertinya siluman ular itu benar-benar kebal terhadap ilmu kesaktian. Ia seakan tidak mempan dengan pukulan-pukulan jarak jauh Tirta. Bahkan kemudian Tirta sendiri yang dapat dihantam olehnya.
Ya, kedua siluman ular itu pun langsung kabur setelah merasa tidak sanggup mengalahkan Tirta. Kini Tirta pun berjalan menuju ke rumah Wakidi, orang yang kehilangan bayinya dan istrinya telah meninggal. Di sana Tirta pun langsung disambut oleh Citrasena dan juga kepala desa. Istri Tirta itu pun melaporkan bahwa bayi tersebut tampaknya kelihatan sangat lemas dan denyut jantungnya pun terdengar sangat lemah. Tirta pun kemudian segera masuk untuk melihat langsung keadaan bayi malang tersebut. Anak ini sudah terkena pengaruh racun ular. Racun ular? Racun ular? Iya. Racun ular. Kalau begitu, pengaruh racun itu harus segera dikeluarkan. Ya, aku tahu. Tapi umur anak ini belum ada 1 hari. Kalau kita salah bertindak, dia bisa celaka. Kisanak, kami mohon Kisanak berdua dapat menolong jabang bayi ini. Apapun caranya. Baiklah Pak Lurah, kami akan berusaha sekuat tenaga. Mudah-mudahan anak ini bisa ditolong. Iya. Amin. 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 Tirta pun kemudian segera mengerahkan tenaga dalamnya untuk mengobati bayi itu. Dengan tenaga dalamnya yang sangat tinggi, murid pendekar naga angkasa tersebut pun mencoba untuk menghilangkan racun yang mengendap di tubuh bayi itu. Sementara itu, di tempat lain, tampak siluman ular laki-laki yang bertarung melawan Tirta juga sedang berusaha mengobati wanita siluman yang merupakan adiknya. Tampaknya cukup mudah baginya untuk mengobati wanita tersebut. Bagaimana kakak? Sudah lebih baik. Insya Allah, besok pagi anak ini sudah sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.